Cuma kadang-kadang anak maker kan tidak jauh dengan gambar api, gambar tengkorak, simbol-simbol ya. Iya, simbol-simbol ya. Dunia laki-laki yang kadang-kadang nih nggak mengenal masalah pandemi dan kekhawatiran. Kenapa? Jadi stylish. Lo lihat ya, berapa banyak orang yang punya nggak punya motor tapi punya kaos merek motornya. Waktu sholat ya, Sat. Kadang kan ada negara juga yang kadang kita nggak kedengaran aja. Iya. Ya kan, ada kayak kan banyak negara non muslim juga kan. Itu gimana Sat menyikapi itu? Welcome to Bikers Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikers Talk, bete omongin aja. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Ari Widodo dan tentunya selalu saya tidak sendiri karena saya nggak suka sendiri. Pasti ada temennya dong. Ya siapa lagi kalau bukan guru kita, sahabat kita dan juga panutan saya tentunya. Ustadz Subhano Wazir. Ustadz, insyaallah. Ustadz kayaknya seger banget Ustadz. Habis touring ya Ustadz? Kemarin touring kemana Ustadz? Nangin gunung. Kaki gunung. Kemarin Ustadz baru touring Ustadz. Jadi kita udah keliling-keliling juga dan alhamdulillah ini episode yang juga nggak kalah seru Ustadz. Kita hari ini kedatangan bintang tamu yang mungkin juga pengaruh juga di dunia bikers Ustadz. Yaitu beliau salah satu owner ataupun merupakan produksi gear-gear untuk perlengkapan bikers. Yaitu Kang Adet Triyono. Gimana Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Wah, beliau nih brandnya apa namanya Kang? Seven Gear ya? Brandnya Seven Gear. Seven Gear, Masya Allah. Gimana Kang? Sekarang sibuk apa Kang? Alhamdulillah sekarang sehat ya dan ini ya mau preparing. Mau preparing? Ya mau preparing touring 46 hari. Touring 46 hari Sat. Udah melebihi umroh tuh Sat ya. Lama banget. Terus oke, sebelum kita ngomong masalah touring, kita tentunya biar tahu dulu nih, karena kan nggak semua orang nih kenal Kang Adet nih. Oke, cerita sedikit dong Kang Adet, awalnya gimana nih bisa terjun ke dunia bikers dan tentunya dengan perlengkapan atau gearnya itu bisa gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya perkenalkan saya Adi Priyono dari Seven Gear Indonesia. Seven Gear Indonesia. Ya, alhamdulillah. Jadi Seven Gear itu adalah penyedia perlengkapan aparel ya, riding ya. Gitu, mulai dari glove-nya, jaketnya, ya atau tasnya gitu. Ya, tas untuk perlengkapan bermotor gitu ya. Jadi Seven Gear itu di mana motor yang bisa diletakkan tas pasti ada gitu ya, celah-celahnya ya lah gitu. Udah dipikirin tuh ya? Ya gitu. Tas untuk tangki ada? Ada. Oh, Tas buat di setback ada. setback ada? Tailback ada. Gitu. Dan sekarang kita lagi sedang mendevelop tentang manajemen packing ya. Termasuk kalau kita riding itu kan kalau bawa tentunya ya kalau kita yang muslim wajib tuh seperangkat alat sholat gitu ya. Nah ini itu bukan untuk pengantin aja, bukan, seperangkat Iya, alat. hampir mirip kata-kata. Ya itu ini lagi kita konsepkan sehingga kalau kita touring selain kitanya happy juga aman, safety gitu. Jadi lebih ke manajemen packing. Yes. Jadi packing karena penting banget ya untuk. Oh penting banget gitu. Karena kalau kita riding kan tentu pasti dibawa baju. Kadang-kadang kalau kita latah kan semua kita bawa gitu. Ya, gitu semua kita bawa ya dari pada akhirnya kan nggak dipakai di jalan juga. Iya. Tapi kalau sudah kita manage gitu ya, Ustadz ngajak touring aku, ayo kita touring hari ini. Aku siap dalam 5 menit lah Pak. Ya gitu. Karena semua sudah terpacking. Nah, Ustadz yang juga sering touring jauh nih Sat. Biasanya gimana Sat? Perlengkapan? Iya. Orang kalau lagi touring ini memang mesti diingetin baik dengan ucapan maupun dengan apa yang dia lihat. Kalau memang udah ada alat-alat yang memang dibuat untuk persiapan touring, tentu kita ngelihat box depan duduk bangku kita udah ketahuan ini apa yang mesti kita isi. Iya. Kiri kanan juga sama kayak gitu. Iyalah penting kan. Ditambah lagi nanti kalau kita udah transit sebentar udah on the back. Wah kalau nggak buru-buru repot. Iya. Intinya oke lah. Ustadz selalu bilang kita itu harus istilahnya bisa berkarya. Ya kan
apa gimana Sat? Laki-laki dari awal itu? Iya, harga diri lelaki itu karya cipta. Nah, karya cipta itu. Nah, Laki-laki nggak bicara, iya. waktu bikin setbox bro. Awalnya gimana bisa Kang Adet bisa? Ini pertama di Bandung Kang? Iya, pertama di Bandung. Wah, anak Bandung tuh kreatif Sat ya. Udah nggak usah di, pokoknya masalah Salah. kaos, masalah apa lari ke Bandung. Iya, benar. Bandung udah nomor 1 deh juara deh. Gimana Kang? Awalnya gimana Kang? Ya, jadi awalnya itu sekitar tahun 2014-15 lah, gitu. 14 ya. Dulu seneng motoran nih, pakai motor Tiger, Tiger. box kiri kanan. Semakin kesini, wah ini menarik juga nih kalau ada aparel lokal atau apa ya, gitu ya. Karena saya di Bandung, nah banyak tuh rekanan-rekanan gitu ya, gitu rekanan yang bisa bikin sarung tangan. Ya cuman kan belum ada yang motor nih, ya gitu. Dari situ berawal dari situ, wah buat deh tas dulu nih. Berawal dari tas, ya. Bawa dari tas, ya namanya develop datu bangun, ya. Akhirnya apa? Akhirnya, wah aku harus ikut kursus menjahit kali ya, gitu. Sama kalau kita belum bisa mengaji kan ikut mengaji. Akhirnya aku ikut menjahit, gitu. Ke LPK, ya. Masya Allah. Gitu. Belajar menjahit, alhamdulillah dapat link. Pekerja yang bagus, hitungan produksi berapa, gitu. Oh itu, aku dapat ilmu lah di situ. Nah, akhirnya ya dapat link, ya udah dari situ mulailah bikin perlengkapan aparel, gitu. Dari tas dulu, dari tas lanjut ke sepatu, dari sepatu lanjut ke jaket, dari jaket lanjut ke sarung tangan, dari sarung tangan lanjut ke aparel lainnya. Cuma kadang-kadang anak maker kan tidak jauh dengan gambar api, gambar tengkorak, Simbol-simbol ya. ya simbol-simbol, ya, gitu. Kadang-kadang, nah di situ tuh karena hati nurani kalau pakai sholat kan gimana juga ya. Apa tadi itu tuh? Iya, balikin ke hukum asal bahwa yang dibuat ini adalah media untuk mempermudah orang bawa sesuatu lah, atau mungkin media untuk sesuatu yang memang melengkapi perjalanan kita. Cuma kan memang ornamen penting, apalagi pada akhirnya kita membuat sebuah kegiatan yang ditonton. Ya, tentu kalau ada sih gini, kalau memang ini merupakan tontonan yang mau nggak mau dilihat orang, kenapa nggak sekali mendayung 2-3 pulau sih? Selain memang kebetulan antum jago mendesain, ya buatlah sebuah desain yang selain menguntungkan secara materi, menguntungkan secara pahala. Misalkan ada ornamen-ornamen yang menginspirasi orang untuk mengarah kepada hal yang positif. Ya. Karena kalau tidak nanti ya kebebasan berkarya ini frontal, apalagi mendunia ya, berujung pada sebuah kebutuhan dunia bukan kebutuhan agama pada akhirnya. Ya bolehlah diperhitungkan, sangat bagus banget tuh bro. Kan kita juga harus daftarin brand ya. Ya, Haki. Nah itu susah nggak tahu produksi? Alhamdulillah sih pendaftaran untuk haki sekarang sudah nggak susah sih, gitu. Beda tahun sebelumnya. Oh gitu, lebih sulit sekarang. Nggak sulit. Dulu pernah waktu pendaftaran saya pergi pernah di ada sanggahan, ya dari perusahaan luar tapi ya, gitu. Ya saya juga menjadikan sanggahan juga, ya alhamdulillah sudah terdaftar. Udah ada berapa outlet nih? Ya. Tadi ada Malaysia juga kan? Ada, alhamdulillah di Malaysia ada. Gitu. Jadi memang kalau untuk tahun sekarang ya kita kan habis ada pandemi nih. Nah itu sesuatu yang sungguh berat juga kan. Ya, gitu kayak kita punya cabang dari 5 ya, tinggal 1 sekarang gitu di Jakarta. Ya tapi alhamdulillah dukungan para agen distributor akhirnya kita membuat bukan store yang kita punya, store yang kita punya hanya 1 di Jakarta aja. Sisanya kita ada rekanan ya, ada reseller lah, jadi saling berbagi. Dan saya juga sering dapat masukan dari pengendara biker lain juga ya, sharing gitu. Apa sih yang kalian suka butuhkan ya, gitu. Seperti untuk Nepal ini, saya lagi develop rompi ada penghangatnya, gitu. Rompi ada penghangatnya dan pelindung dada plus leher, karena kan di setiap suhu kayak kalau kita riding ke puncak ya, gitu. Kalau pakai jaket yang bahannya mesh kan terlalu dingin ya, gitu. Tapi kalau
kita ada rompi yang ada hangatnya kan, kita tidak terlalu dehidrasi lah, bukan dehidrasi apa ya, suhu tubuh kita itu akan bisa menyesuaikan lah. Gitu. Terobosan baru Seven Gear di tahun ini apa nih? Kan kayaknya nggak cuma aparel, katanya berbau stiker-stiker nih gimana? Dekal atau apa gimana? Ini baru rame tahun ini atau emang kenapa bisa ide begitu tuh kan? Ya, jadi berawal dari start motor kan cuma satu start. Tapi kalau kita warna ganti-ganti kan pakai stiker kan, jadi disangkanya punya banyak motor. Nah itu, jadi berawal dari sering bikin stiker, wrapping motor. Berarti kata orang kalau mending ya. Motor satu tapi pengen ganti terus, pakai stiker solusinya. Tapi memang kalau dunia otomotif ya, apalagi ditambah lagi memang kita bicara nanti ada journey, ada touring dan lain-lain. Dunia laki-laki yang kadang-kadang nih nggak mengenal masalah pandemi dan kekhawatiran. Kenapa? Jadi stylish. Lo lihat ya, berapa banyak orang yang nggak punya motor tapi punya kaos merek motornya. Udah bangga itu. Iya, atau mungkin kalau memang udah mendominasi, kita doakan semoga Seven Gear ini mendominasi lah banyak kali insyaallah ya. Paling tidak walaupun mungkin nggak harus Seven Gear bikin sebuah produk di mana produk itu mungkin nggak dimiliki, tapi merek Seven Gear-nya itu loh bro. Ini kesempatan banget. Paling kagak si pemiliknya mesti agak sedikit gaul nih. Kalau touring ke daerah gurun, lu tanya yang bikin sorban enakan di mana? Gitu. Kalau ke daerah dingin mungkin uniform mereka seperti apa, tinggal dikondisiin gitu. Jadi harus segala medan nih Seven Gear bikin nih. Nggak cuma dingin aja di gurun. Atau ada produk Seven Gear in everywhere. Seven Gear, jadi panas gurun pasir juga harus punya siasat juga tuh Kang Adet. Belum pernah kan gurun pasir touring? Belum. Kalau perlu tas samping, Tanya Ustaz nih. bro, tas samping yang dipakai pengendara ontak. Ontak. Kalau di gurun kalau perlu. Yang siap nampung minuman Ustaz. Yo, Ustaz udah pernah deh ya suasana perjalanan di gurun yang hangat kakinya tadi. Kebakar. Kok panas sekali tuh. Panas dulu Ustaz. matahari kan dari samping, ini kaki kita kan langsung kena 46 derajat. Ya. Kalau untuk semenit 2 menit masih hangat deh, suam-suam kuku. Kalau di setengah jam, ya selamat datang keriting rambut tadi bawah. Kang Ari kan juga beberapa kali juga penggiat touring juga nih biasa. Kita kan waktu itu sempat sama ini ya saat ya. Jadi ternyata saat di mereka-mereka yang mau touring ke luar negeri itu sangat perlu banget dengan IMI Sat. Nah gimana Kang Ari? IMI ini perannya apa nih untuk teman-teman yang suka touring ke luar negeri nih? Iya, jadi kalau paspor kan untuk diri kita. Nah kan kita kan selalu bersamaan dengan motor, katanya. Gitu. Nah di situ kita butuh suatu namanya karnet ya, gitu, CPD karnet ya, itu dikeluarkan oleh Ikatan Motor Indonesia. Nah di situ kita declare tuh motor kita, cc kita, harganya motor kita berapa, gitu ya. Tujuannya sih memang motor kita itu sudah mahal, nggak mungkin juga kita bawa motor kita keluar dijual, nggak akan mungkin juga, ya, gitu. Nah, tujuannya untuk pengamanan seperti itu. Gitu. Dan ya paspornya motor itu karnet. Nah karnet itu cuma ada dikeluarkan oleh IMI. IMI, oh gitu. Makanya kemarin kita ketemu sama Ketua IMI langsung kayak pemerintah, mereka sangat berharap mudah-mudahan teman-teman bikers juga, ya komunitas apapun itu ya, mau motor besar, motor kecil, ya coba bisa bergabung di bawah naungan IMI. Karena banyak banget manfaat juga ya kan untuk yang touring-touring ini. Betul. Pengaruh nggak sih dunia bikernya terhadap kehidupan Kang Adet ini? Oh sangat ya, sangat. Jadi mungkin kalau kita bermotoran, kita kan istilahnya harus survival ya, harus bisa memutuskan ya ini hari ini kita mau kemana, ya ada trouble atau apa, ya gitu. Ya apa? Bagi saya sendiri motoran itu salah satu apresiasi diri lah, gitu, apresiasi diri yang mana kita setiap perjalanan kan penuh makna ya, ada cerita ya di setiap perjalanan, ya cerita trouble-nya, ya cerita happy-nya, gitu, ya banyak cerita lah. Nah di situ akhirnya suatu apa ya, jadi
bermotor itu menjadikan kita lebih aware kan, ya gitu, lebih apalagi kita kalau senang dengan alam ya. Aku sendiri kalau di Bromo di B29 aku sedih di situ. Bukan sedih, kita manusia kecil ya, gitu dengan alam yang sungguh ini ciptaannya ya, gitu ya. Nah kadang-kadang di situ ya, gitu ya. After ride kita harus jadi yang lebih bermotivasi, lebih inilah, kita harus lebih. Waktu sholat ya, Sat. Kadang kan ada negara juga yang kadang kita nggak kedengeran aja. Iya. Ya kan, ada kayak kan banyak negara non muslim Iya. juga kan. Itu gimana Sat menyikapi itu? Iya, yang pasti setiap aktivitas itu kan kalau agama menyarankan kita berilmu sebelum beramal. Jadi persiapannya bukan cuma sekedar tadi peralatan buat touring, tentu timernya mesti tahu. Ya, timing di mana kita memang mesti bangun pagi, subuhnya jam berapa. Malaysia ya coba. Walaupun subuhnya mungkin mirip, aja sama, cuman kan di sono jam 6:30. Yes, Udah mepet pinggiran negara jiran itu kan ya. Jadi kita kalau 2 pekan aja di Malaysia, balik ke Indonesia kayak orang keder lagi gitu. Di mana ini jam 4 lewat, setengah 5 kurang gitu. Sudah jam 6 kurang. Nah, itu mesti kita tahu. Nah, makanya ada beberapa jam sih sebenarnya yang udah disetting. Kalau di Saudi itu ada Al-Fajr. Tinggal klik negaranya akan dikasih tahu. Syukur kalau bisa ngeliat tanda-tanda alam terbitnya matahari. Kalau enggak, apalagi enggak ada waktu. Makanya tadi mungkin Seven Gear udah juga punya alat mempersiapkan untuk sekedar bawa sejadah atau bawa saling-saling. Nah, itu penting banget. Intinya berilmu sebelum beramal. Tidak ada target. Sebelum mau nyampe ke sebuah tujuan, apa gue takdimin aja nih. Asar gue tarik ke Zohor. Atau kalau suasana yang kayak gak memungkinkan karena daerah-daerah non muslim agak sulit cari tempat ini, udah ditakhirkan aja. Nah, itu manajemen touring lah ini. Nah kadang touring suka ribet saat mereka udah pakaian aparel lengkap nih misalnya. Waduh, misalnya mesti wudhu. Waktu ya bro. Waktu udah gue dulu lepas lagi. Iya, ada fikih safar bro, ada fikih safar. Inilah yang Anda sering bilang di dunia biker ini sebenarnya kita deket banget untuk menjadi ulil albab bro. Ulil albab itu orang yang memiliki akal, yang tahu bahwa ada ayat yang tersirat, ada ayat yang tersurat. Kalau tersurat kan Quran. Iya. Kalau tersirat fenomena alam. Orang kalau bisa dewasa dengan ayat tersirat fenomena alam, pulang touring lebih oke bro. Nah itu dia yang ada ya. Ini kalau mak-mak denger nih, bahwa touring itu mendatangkan kedewasaan buat para suami, lu touring gak tiap bulan nih gitu yang ada. Cuman kan karena mungkin nggak tahu dan kita nggak mempertontonkan efek itu. Iya. Kesannya kalau touring tuh kayaknya happy buat cowok ninggalin keluarga, ya nggak juga gitu kan ya. Karena laki-laki ya mesti dekat dengan alam. Kalau kita touring luar negeri, yang menjadi ganjaran aku pertama itu sholat, kedua makan Pak. Ya, makan ya, apalagi kalau kita ke Thailand ya, gitu. Aduh, itu agak Benar-benar was-was. Tapi ya alhamdulillah ya, biasanya saya mencari masjid dulu. Di sana biasanya di setiap masjid pasti ada warungnya, gitu, warung muslimnya. Saya tuh kalau di negara-negara kayak negara-negara Laos itu susah tuh mendapatkan makanan kan, ya mau beli, oke, saya beli Indomie, tapi di situ ada juga daging. Nah itu gimana tuh kadang-kadang tuh? Iya, makan merupakan kebutuhan kita deh. Ada di beberapa tempat yang kadang-kadang kita jadi ragu timbulnya. Yes. Padahal emang gak ada hukum buat orang yang ragu halal atau haram, ya ada syubhat gitu lah ya. Cuma kan Allah bilang begini, wa ta'mu ahlul kitab hilun lakum. Al-An'am itu dalam Quran dikatakan bahwa sembelihannya ahlul kitab itu halal. Artinya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, di Nabi Rasul mereka juga ajarkan motong. Oh gitu. Allah yang bilang. Walaupun nggak ngucapin. Iya, pokoknya sembelihan mereka. Mereka nyebut nama Tuhan. Salahnya mereka kan beribadah nggak seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad gitu ya. Tapi kalau memang kita ragu, ada polemik obrolan siapa sih alul kitab hari ini dan polemiknya, ya udah balikin ke hukum asal. Kullu ma fil bahri halal. Seluruh binatang yang ada di laut itu halal. Kayaknya yang paling oke cari ikan-ikanan. Ikan-ikan. Lebih aman.
karena semua yang di laut halal. Iya, iya, iya. Nah, jadi nggak ada masalah gitu. Nah, kalau masaknya Ustaz, di panci yang kita kan nggak tahu nih Ustaz. Pancinya itu Kalau bahasanya nggak tahu nggak ada hukum. oke. Cuma kan syubhat. Iya, iya, iya. Syubhat itu antara halal haram, syubhat meragukan. Hmm. Agama kita bilang syubhat itu halal, tapi menjauhkannya baik. Apalagi kalau udah nanti mengarah kepada dunia pendidikan, diperintahkan menjauhkan syubhat. Pemerintah syubhat, faqad istabara li dini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat itu menjaga agama dan kehormatannya. Jadi kita kalau udah jelas, ya ngapain sih yang syubhat dikonsumsi? Cari yang halal. Karena gini nggak susah kok. Kemasan misalkan apa sarden atau apa dan teman-temannya gitu ya. Ada semua nih. Secara Apa dari Seven Gear harus bikin produk makanan juga gimana? makanan kaleng itu ya Tante? Kayaknya asik juga ya. Wah, banyak. Ini Khususnya di beberapa negara yang meragukan tadi. iya, Sengaja kita memfasilitasi kalian untuk makan-makan ala kita gitu loh. betul. Ransum gitu pakai apa tinggal. Iya, ransum. Aku Iya. juga yang besok ke Tibet Hah? itu sudah aku packingin abon, Pak. Nah, tuh kan. Gitu. Abon sama rendang. Lu pasti ya. Gitu. Ini aku lagi vakum nih. Soalnya cuma di sana nggak ada masakan Padang. Padang in everywhere. Nah, Ustaz, kalau di luar negeri nih, Ustaz, kadang kan kita juga mungkin ya perjalanan kita kan kadang kotor nih, Ustaz. Kotor, kadang hujan karena cipratan air dan kita nggak tahu itu najis atau apa. Kita mesti gimana, Ustaz? Maksudnya tetap sholat dulu apa mesti? Tadi sebentar Anda dengar dari beliau mengingatkan bahwa tetap mesti ada sesuatu yang disiapkan di tempat yang telah beliau buat. Sebenarnya dalam agama kita kalau bahasannya tentang cipratan air atau mungkin tempat yang kotor yang kita lewati, agama mengatakan kullu jafin tahur. Setiap yang kering itu suci. Oke, lu naik moge bro, gampang kering bro. Ya, tapi tetap kita mesti ada persiapan. Makanya tadi berilmu sebelum beramal. Next kalau gue nih mau touring 2 jam ke depan, resiko hujan gini, sementara masuk waktu gini, itu butuh briefing. Nanti kita menghadapinya dengan sesuatu sudah kita persiapkan. Iya. Tapi intinya nggak usah khawatir. Kalau memang pada akhirnya kita nggak bawa salin, pastikan kering. Pasti yang kering. Gue malah khawatirnya gini bro, buat para biker atau teman-teman explorer gitu ya, yang jalan kemana aja, tolong kalau usia kita udah nggak muda lagi di atas 40 tahun, gue malah khawatir apa? Lelah kita itu menimbulkan mazi bro. Mazi itu bukan Mazi itu? air kencing, bukan sperma, Iya. tapi cairan di antara keduanya yang hukum asalnya itu najis berat. Oh, najis Ustaz. Kan Kalau efek masih- buruknya siksa kubur nggak main-main. Masya Allah. Jadi lu mesti perhatiin, kayaknya tiap lu sampai di satu tempat lu mau ibadah lu kontrol ya. Kalau keluar masjid kita harus bersihin. Wajib bersihin. Mesti maju wajib nggak, Ustaz? Enggak, wajib wudu. Wudu aja kan? Wajib wudu. Oke. Tapi kan wudu sudah sering disampaikan dalam fikih safar para biker ini, kalau kita bersuci kemudian menggunakan uniform dan kita menggunakan boot, cukup masuk khuf. Oh, nggak perlu. Nggak sepatu. perlu buka sepatu, cukup lu basuh atas sepatu lu. Jadi lu bisa wudu di wastafel atau menggunakan air mineral. Nggak ada halangan bukan bersuci. Masya Allah. Ini mah mudah aja ya. Agama itu mudah, Nabi yang bilang ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Yassiru wa la tu'assiru, permudah manusia jangan dipersulit. Basiru wa la tunafiru. Kasih kabar gembira jangan bikin orang lari. Agama asik bro. Itu Kang. Jadi kita emang perlu tahu ilmunya juga nih Kang. Iya. Jadi persiapan udah matang, ya perlengkapan tuh udah siap, motor udah di packing apa, ilmu-ilmu yang secara agama, apalagi kita muslim ya, Iya. kayak gitu juga harus, masya Allah bermanfaat banget nih Kang ya. Sangat. Karena kita bermotor, kalau dapat ilmu seperti ini kan, akhirnya bisa memutuskan nih harus gimana. Sebentar lagi nih Ustaz, si beliau nih Kang Adet ini mau touring Ustaz. Temanya adalah the right to the roof of the world. To the roof, jadi atap di dunia. Ustaz. To the roof atap di itu kemana aja Kang Adet? Iya, jadi rencana pengen ke Tibet. Ke Tibet. Tapi yang dari sisi China. Jadi mana aja tuh, negara mana aja? Jadi besok rencana dari Kuala Lumpur, kita terus ke Thailand. Ke Thailand kita akan crossing ke Laos. Nah, pintu perbatasan
ke Cina itu dari Laos. Ya. Dulu 2017 pernah di situ sampai perbatasan. Nah, ini kita Kelanjutannya gitu ya. Jadi memang suatu keinginan atau apa ya? Sama halnya kalau kita pengen motor kan harus diikhtiarin ya, gitu ya. Tiap hari wallpaper itu Tibet. Tuh. Gitu. Sudah lama udah setahun yang lalu. Menyemangati. Gitu. Dan alhamdulillah bisa terwujud gitu ya. Nah, nanti masuk crossing ke Tibet, masuk ke dari China, itu di Cinanya aja kita 23 hari. Karena seluas itu atau emang banyak agenda atau gimana? Ternyata luas ya. Ternyata luas. Dan ketinggiannya juga sampai 4.500. Makanya ini sangat-sangat prepare ini udah dari hampir setahun Prepare-nya ya. Nah gimana Sat? Untuk menyikapi segala sesuatu di dalam agama Sat, segala sesuatu memang kan harus butuh persiapan Sat. Gini sih bro, pada akhirnya kan kalau agama kita ini innamal a'malu binniyat. Iya. Semua tergantung niat. Betul. Karena lu pakai waktu, lu pakai fisik yang dipinjemin sama Allah gitu lah. Buat apa? Iya. Nah, kalau cuma buat popularitas pada akhirnya melelahkan hidup ini. Tapi kalau boleh gue sarankan sih, bolehlah kita mengambil kesimpulan dari negara luar untuk kebaikan negara kita. Istilahnya gini, buat yang sudah keliling Indonesia, dunia ada di Indonesia bro. Iya. Lu mau cari salju nggak usah ke Tibet, Puncak Wijaya juga ada, ya kan? Apalagi sampai beberapa perbatasan Puncak Wijaya itu kan, kita kalau mau ke atas sedikit kan kelihatan semua. Lu mau ke Taif, pemandangan indah, lu bisa ke Lombok, Sembalun, lu lihat gimana indahnya Sembalun, dan lain, ini banyak ya. Kelebihan negara luar itu mereka menyiapkan infrastruktur yang bisa membuat kita tuh bangga dengan pemandangan. Di negeri kita kurang itu. Mudah-mudahan sih melalui teman-teman nih yang bisa touring lintas negara ini bisa memberikan masukan ke negara kita untuk kita bangga dengan negeri kita insya Allah. Gitu. Jadi apapun yang terjadi nanti kalau niat kita sudah begitu, Allah yang bakal jaga kita insya Allah bro. Nah tapi beliau ini Sat, ternyata juga sering mengakomodir bakers dari luar untuk touring ke Indonesia Sat. Nah itu dia, itu yang anak positifkan. Jadi cakep banget. Kan gini, kita yang udah pengalaman ke beberapa negara luar, ala Indonesia lebih oke lah, gitu loh. Cuma kan mengemas itu ke orang luar untuk tahu di kita ada yang lebih oke, ini yang agak susah. Kalau nggak kita tahu kekurangan mereka ya, otomatis kita. Nah gimana kemarin pengalaman membawa orang bikers luar juga ke Indonesia tuh, mereka apa yang experience yang didapat? Iya, jadi ya berawal dari kita sering touring ya, ya. Punya banyak teman gitu ya, gitu. Saya mau dong ride di tempatmu gitu ya. Waduh, ya udah dah gitu. Ini udah grup ke-5 kita bawa. Alhamdulillah. Gitu. Tapi masih dari kawan-kawan Malaysia ya, kawan-kawan dekat dulu. Dan kemarin kita West Java Explore 360. Kita ajak bukan di hotel, ya, ajak di rumah, tidur di rumah kampung. Ya, ya sederhana lah gitu ya. Tapi ya mereka benar-benar menikmati ya. Yang terakhir itu Jogja Bali, saya bawa lewat jalur JLS, Bromo, ya gitu. Nah itu di Bromo di puncak B29 ya. Kalau mau kita merasakan Dakar ya, ya ini bisa ada di Bromo. Hampir mirip. Gitu. Hampir mirip. Terus orang sana ya kawan-kawan dari Malaysia kan di sana nggak ada gunung kan. Ini kita bisa deket dengan gunung. Mereka nggak percaya gitu. Amazing gitu ya. Gitu. Kok bisa ya kayak gini ya? Belum tentu di dia ada ya, di negara dia ada ya. Nggak ada kan? Di kawan-kawan Malaysia adanya di Kinabalu. Di Borneo. Oh, Borneo. Gitu. Mereka bisa ngelihat gunung ya, begitu dekat ya. Aku sendiri merasa kecil di situ kan. Ya, mereka juga lama terdiam gitu. Ini kita bisa sedekat ini, betul sedekat ini. Kita nggak ada apa-apanya ya. Kita nggak ada apa-apa. Nah itu juga dari agama juga Ustadz ya. Ustadz juga pernah bilang bahwa ya kalau ngelihat gunung ya di alam benar-benar bukan di masjid ya Ustadz itu. Iya buat orang laki tuh, karena kita orang laki kan wajib sholat Jumat. Ada bacaan imam yang dirutinkan setiap Jumat itu kan surat Al-Ghoshiyah itu kan.
wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, fadzakir tuh. Lo lihat deh, langit ditinggikan, gunung dikokohkan, bumi dihamparkan. Biker melihat semua itu. Ya. Cuma kan fadzakir, udah mikir deh kalau kayak gitu. Harusnya sih teman-teman biker dengan dunia ini jadi ulil albab harusnya. Iya benar. Karena nggak semua orang tahu itu gitu loh. Iya. Orang di masjid ya cuma denger, nggak ngelihat langsung. Ini biker merasakan indahnya touring bro, ya. Sehingga wajar kalau nanti dia mengkaji mendapatkan kenikmatan tentunya gitu loh. Banyaklah cerita yang perjalanan kemarin gitu, dan saya pun mengajak teman-teman dari sana ya inilah Indonesia ya, dengan culture-nya, dengan crowded-nya gitu ya. Gitu. Malahan orang Malaysia ini jalan cuma segini. Terus macet ya. Wah, ini you orang Indonesia can ride to the world katanya. Gitu. Yang mana ya jalan di kita kan ya udah kecil ya gitu. Kalau kawan-kawan Malaysia dia tertib ya. Jadi kalau mau nyusul itu jaraknya jauh. Kalau kita tipis-tipis ya gitu. Lebih berani ya. Iya, makanya, wah katanya gitu. Tapi mereka ya 3 hari lah kebiasaan, hari keempat udah mulai ikutin kayak kita. Kalau menurut Kang Adet sendiri nih, touring menarik di Indonesia apa Kang? Semua pulau itu punya ciri khasnya. Punya ciri khas. Punya ciri khasnya semua pulau. Punya rasa tegangnya sendiri. Gitu. Ya. Terakhir saya touring bukan biasanya saya touring itu habis touring saya biasanya road trip. Aku habis touring biasanya road trip dengan keluarga gitu. Jadi touring itu survei dulu ya. Gitu. Dan itu dilanjutkan. Jadi kesenangan aku sendiri biasanya aku lanjutkan sama keluarga. Terakhir kemarin ke Kalimantan. Ada ke daerah namanya Biduk-Biduk. Itu hidungnya sih Kalimantan. Hidungnya Kalimantan. Di sana indah lah gitu. Perlu dicoba. Gitu. Apa jalannya, konturnya? Mereka pulaunya itu ternyata warnanya biru. Warnanya biru, masih asri gitu. Dan seperti mungkin Pangandaran tahun 90-an lah. Masih sepi gitu. Oh iya, masih belum banyak wisata tahu di sana ya. Dan perjuangannya ya. Gitu. Perjuangannya menuju sana 2 jam di lewat sawit, Pak. Iya. Bentuknya sawit kan kayak gitu jalannya ya. Kalau kita tersasar, gitu ya. Hampir sama. Tapi kembali lagi ya, kita niatnya dengan mau silaturahim ada aja orang yang ngebantu. Iya. Ikutin saya Pak, gitu. Banyak orang baik. Dan apa sih yang paling membuat jadi yang gue betah nih? Apa gue sering touring kayak apa ya, sampai yang ke beberapa negara atau apa? Kalau dibilang puas kan mungkin nggak puas-puas gitu istilahnya. Yang intinya yang didapat apa Kak? Ya sebenarnya inti yang didapat itu kita bisa memahami ya diri kita sendiri ya gitu. Dan itu juga yang nantinya kita jadi lebih suatu kedewasaan Tat, gitu ya. Koreksi ya Tat ya kalau aku ini ya gitu. Ya mungkin jadi lebih kedewasa gitu ya. Kita meninggalkan keluarga di rumah ya, berarti berangkat dengan selamat, pulang pun dengan selamat ya gitu. Jadi doanya orang rumah tuh sangat mustajab gitu ya. Gitu. Jadinya ya kita akhirnya bisa bercerita dengan keluarga, dengan saudara ataupun teman ya gitu. Dan kesayanya sendiri jadi lebih berserah diri lah Tat gitu ya. Bagi saya tetap ya. Gitu. Nah kalau dari arti perjalanan sendiri kita dalam agama kita orang laki ini sangat dianjurkan untuk sering safar supaya dia tahu bahwa dia butuh keluarga. Seindah-indahnya sesuatu yang kita temukan di luar tetap lebih indah rumah sendiri. Itu yang harus kita akuin. Makanya kalau antum lihat di Quran, ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita'i was-shaib, itu kan tentang perjalanan di musim dingin, di musim panas. Orang Islam, lo tau gak bro, bulan Safar. Bulan Safar itu sebenarnya bukan safar. Tulisannya pakai sofar. Artinya bulan kosong.
Oh. Di mana bulan Safar itu bulan di mana semua kampung Arab nggak ada orang laki. Oh. Di kita pemahaman bulan Safar bulan kosong laki. Ada bulan dalam setahun itu yang orang laki suruh keluar. Dia pergi karena tanggung jawab, pulang karena cinta. Tinggal quality time. Karena jujur loh, kadang-kadang kita ini orang laki keasikan dengan dunia kita sampai kita lupa. Iya. Ada awak yang kita tinggalin. Ya jadi baik itu anak maupun pasangan hidup kita kan, itu penting kita pahami itu ya. Iya. Ditambah lagi nanti anak. Bisa gak lu pulang touring ini gak mempertontonkan lelah? Karena anak-anak Gen Z, anak-anak muda sekarang ini, anak-anak yang gampang sekali rapuh. Ngelihat ayahnya lelah, besok dia oke jadi ayah. Iya. Ngelihat orang tuanya kepo, gue gak mau jadi orang tua. Segampang itu. Jadi kalau kita pulang touring, kalau bisa kita pertontonkan bro. Pulang harus lebih segar, lebih Kita makin hangat lagi ya. wibawa di hadapan mereka karena ada tambahan ilmu ya tentunya gitu. Tapi sering ditinggal gitu, keluarga nggak pernah ini ya, protes anak-anak udah. Kayak Ustaz sendiri anak protes ya Ustaz? Iya awalnya sih iya ya, awalnya iya. Tapi kan kita hidup di zaman yang serba mudah. Kita bisa video call, kita bisa ada hubungan LDR-nya nggak khawatir kayak zaman dulu kan. Ini ada sedikit pertanyaan cepat nih, lu jawab singkat dulu ya. Ini ada 4 pertanyaan. Nah, lu jawab dengan cepat. Nanti kita akan tahu nanti Ustaz yang akan beri kesimpulannya. Oke, yang pertama siap Kang Adet? Biar segar dulu nih. Yang pertama, touring jauh apa riding malam? Touring jauh. Motor tua atau motor baru? Motor baru. Jaket mahal atau helm mahal? Helm mahal. Jalan sendiri atau bareng komunitas? Berkomunitas. Komunitas. Harus bersama. Nah gimana Sat? Jawabannya dari Biker banget itu. Iya, tadi yang pertama apa? touring jauh apa riding malam? Iya, yang pasti touring jauh lah. Riding malam beresiko. Apalagi kalau lu ke Sumatera, isinya macan semua jangan. Tapi dianjurkan Islam juga nggak riding juga. Safari itu benar malam tapi. Iya, nanti ada bab tersendiri. Ada sendiri ya Sat? Iya ada bab sendiri. Yang kedua tadi apa? Motor tua apa motor baru? Baru lah, kita udah nggak sempet sama bengkel ya bro. Sama aja jatuhnya harganya. Nah ini sama-sama bingung nih. Jaket mahal kan dengan protektor sama helm mahal. Kalau biker itu makin bercerita tentang jaket dia makin asik dipakai bro ya. Bukan kita nggak butuh protektor ya. Cuma ada ciri yang susah kita jelaskan ke orang lah ya. Tapi kalau helm ini bukti tanggung jawab kita ke Allah bahwa kepala ini mahal. Sehingga tolong ya standarnya SNI deh bro. Gue sih berharap ini Seven Gear punya produk helm yang bisa mengalahkan Nolan, Arai, Soy dan lain-lain gitu lah. Ini saatnya bangga dengan kreativitas Ayo dong. sendiri ya. Dan gue pemakai duluan. Kalau tuh Kang Adet. Kang Adet ada kapan launching produknya? Karya anak bangsa bro. Oh iya dong. Air aja air anak bangsa. Anak bangsa. Iya kenapa nggak helm anak bangsa gitu. Nah, yang terakhir adalah jalan sendiri atau bareng komunitas. Komunitas bro. Ada sunnah yang banyak dalam berkomunitas bahwa kita memang nanti ada amir safar. Ada hikmah untuk memberikan masukan selama pakai sena, lah menanjak bertakbir, turun bertasbih, melihat alam kiri kanan dan sebagainya. Kalau bersama itu almaru ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya, Bro. Insyaallah. Kalau lu pengen lihat teman lu the best atau kagak, ajak dia touring. Insyaallah. Orang kelihatan aslinya ketika safar, Bro. Insyaallah. Nah, sebentar lagi ya, ini dia akan touring. Mudah-mudahan hari ini juga banyak yang bahasan yang bermanfaat buat bekal touring juga nih. Kang Adet. Mungkin ya kita doakan mudah-mudahan lancar perjalanan Kang Adet tanggal nanti 46 hari saat enggak Bagi-bagi kabar ya. Pasti aku kabarin. Kita akan tunggu ceritanya gimana keseruannya. Masya Allah, terima kasih Kang Adet udah hadir di waktunya. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan lagi bersama kita juga di Senam Ustadz. Tunggu ajakan touringnya nih. Oh insyaallah. Ditunggu juga produk-produk juga di jejer sini juga bagus Ustadz. Cakep. Ya, apa yang bisa ditaruh di sini Kang Adet? Jadi taruh aja. Ya, nanti kabarin, nanti kita akan kirim. Barakal ya. Teman-teman udah mau juga. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kang Adet terima kasih. Terima kasih juga. Ustadz, thank you banget Ustadz untuk episode hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan apa tadi? The ride to the roof
to the world, mudah-mudahan lancar, sukses tanpa ada kendala. Amin. Dan berjalan sesuai dengan planning, pulang dengan sehat dan keluarga menunggu. Sukses ya bro ya, terima kasih udah hadir di Baker Talk teman-teman semuanya ya. Tetap stay tune di Baker Talk karena kita akan panggil berbagai bintang tamu yang tentunya lebih oke, lebih keren dan menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Baker Talk, BT omongin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi